Beli salam ke Cikopat, makan kentang bumbu pas-pas. Jawab salam belum kompak, mentang-mentang lagi puasa. Asa kasindiran. Daun salam, daun lengkuas. Masak air, kantong semen. Jawab salam dengan ikhlas dapat THR dari Pak Asmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi STT, Bapak Asmen, Bapak Sugeng Rianto. Izin Pak, saya punya pantun juga spesial buat Bapak. Jadi sore hari ini karena temanya santai, saya habiskan durasinya pakai pantun. Tapi tolong diingat bahwa kalau saya ngaji tadi itu per pantun itu 150.000. Kain kerek dari kantong semen, beli pahat dari Salawu. Selamat sore Bapak Asmen, moga Bapak sehat selalu. Yang saya hormati juga the one and the only Ibu yang satunya cuma satu-satunya paling cantik, nggak ada saingannya. Iya, dan nggak ada perdebatan. Jadi saya pun harus buatkan pantun buat Ibu. Jadi sudah berapa Mas Eko pantunnya? Izin Pak kemarin. Jadi saya apresiasi buat STT karena STT ini pintar ngitung katanya. Jadi termasuk ngitung pantun. Di Darangdan banyak debu. Kurang kompak. Di Darangdan banyak debu. Ke Cilamaya beli sajadah. Bulan Ramadan bawa barokah. Amin. Ini Mas Eko senyum-senyum kayak mau dikasih pantun. Saya juga Pak. Minum teh. Saya dapat. Minum teh pakai teko. Satu lagi. Minum teh pakai teko. Pulangnya naik mobil bis. Selamat sore Mas Eko. Sayang pantunnya udah habis. Idholus surur di serius. Tabas samu kabiwajhi ahi kalakas sodako. Sesungguhnya membuat saudara kita itu yang tadinya kaku, diam, serius, harap-harap cemas,
kemudian dia tegang berharap sesuatu yang mungkin belum pasti, kemudian oleh kita dirubah suasana itu menjadi tabassum, menjadi tersenyum, menjadi suasana yang hidup, menjadi suasana yang meleleh, kalau kata ABG melting. Jadi berubah suasana itu mencair, maka tabassamuka biwajhi ahika lakas sodaqah, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Hari ini saya ingin sekali bersedekah, tapi THR saya habis, jadi saya kasih pantun, mereka tersenyum, Pak. Jadi itu sedekah saya, Pak. Yang saya hormati bapak-bapak, para pejabat ya di lingkungan Tarum Timur ini, yang saya hormati juga Pak Ustadz. Di sini juga ada Ustadz setempat ya, seharusnya beliau yang ceramah, tapi mungkin karena suasananya pengen yang jenggotnya lebih panjang gitu, karena lebih panjang saya, jadi mungkin saya ya. Jadi mohon izin Pak Ustadz, nanti kalau ada kesalahan mohon koreksi Ustadz ya. Udah, takutnya manajemen nggak bisa bayar, jadi nggak usah ditambah lagi Pak. Jadi sampai mana tadi? Tabassamuka biwajhi ahika lakas sodaqah. Sesungguhnya membuat saudara kita tersenyum, menciptakan suasana bahagia di sekeliling orang-orang di antara kita sebagai orang yang beriman, maka itu menjadi ladang amal ibadah, menjadi pahala. Ketika senyumnya itu, ketika kebahagiaannya itu, yang terjadi adalah kebahagiaan dalam sisi-sisi yang positif dan kebaikan. Kemudian idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Jadikanlah kebahagiaan itu, masukkanlah kebahagiaan itu, lakukanlah penetrasi kebahagiaan itu sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadi bahagia. Dan Pak Asmen mohon izin, indikator atau indikasi orang bahagia atau hidup atau bahagia atau tidaknya dalam hidup itu bisa dideteksi secara mudah dengan cara seberapa sering dia tersenyum dalam hidupnya, Pak. Jadi bahagia atau tidaknya kita, kalau kita mau menanyakan kepada diri kita sebetulnya kita itu bahagia atau tidak, ingat seberapa kali Anda dalam setiap hari Anda tersenyum. Tapi harus memastikan senyumnya ada temannya, Pak. Jangan sampai sendiri. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini saya qadarullah mungkin di sini udah 15 tahun yang lalu. Hari ini silaturahim secara, dulu saya di sini juga Pak Asnen, mohon izin mungkin dengan teman-teman ini senior Anda ya, jadi tolong dihormati. Jadi alhamdulillah hari ini saya bersilaturahim mungkin agak serius karena Pak Asmen menelpon saya kemarin, katanya bisa nggak Pak Din kesini. Saya bilang saya lihat jadwal dulu gitu, karena biasanya mohon maaf biasanya kalau ke saya itu melalui manajemen Pak. Tapi karena beliau ini adalah senior saya, jadi saya langsung crossing manajemen, saya skip dulu. Jadi biasanya dari bisarohnya, dari honornya yang agak beda. Saya ini sebetulnya sekarang itu lagi apa ya Pak, menjadi sedang menderita satu penyakit, kalau orang psikologis itu namanya apalah, relationship distrust. Jadi relationship distrust syndrome itu sebuah penyakit, sebuah tragedi dalam hubungan relasi yang sudah tidak ada lagi kepercayaan, Pak. Saya sedang menderita itu sekarang, Pak, terutama sama istri saya, Pak. Jadi segala sesuatu itu mesti dibuktikan kalau sekarang. Ya ada di mana, saya lagi gorol di lapangan video call, istri saya akhirnya itu bukti. Ada di sini, ada nggak yang begitu? Ada. Boleh sebut nama, boleh? Jadi kalau misalkan saya mancing, kemarin ada saya mancing di Jatiluhur, video call istri saya. Pokoknya kalau benar-benar mancing harus bawa bukti. Akhirnya saya bawa ikan, Pak. Ini saya habis mancing, saya story. Jadi apa itu masih perlu bukti. Nah sekarang itu saya tahu kalau istri itu, saya bilang ke istri mau tahu siapa, Pak. Saya bingung buktinya apa gitu ke istri. Cukup Pak Asmen ya.
Jangan diperjelas, sensitif. Kita bahas sebuah firman Allah di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan ini adalah bulan yang penuh barokah. Bulan ini adalah bulan yang penuh barokah. Jadi bulan di mana orang-orang yang selama ini kita sebagai umat muslim dalam 12 bulan dalam 1 tahun ini Allah menyajikan 1 bulan yang sangat istimewa. Allah mendesain 1 bulan yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena di dalam bulan itu ada bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyajikan sebuah amal yang kemudian dilipat gandakan. Ada kesalahan yang kemudian dimaafkan. Ada keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tertera di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan. Ini hadis sebagian ulama menyebutnya dhaif, tapi sebagian ulama juga ada yang menjadikan hadis ini sebagai motivasi. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Yang artinya barang siapa yang bahagia karena datangnya bulan suci Ramadan, itu kata Rasul, haramallahu jasadahu 'alan nar. Jadi orang mukmin, orang muslim yang bahagia manakala dia stay di bulan suci Ramadan, manakala dia sedang hadir di bulan suci Ramadan, bahkan sebelum masuk pun di bulan suci Ramadan, orang itu sudah bahagia. Kata Rasul, orang itu masuk surga. Percaya tuh? Bapak-bapak percaya tuh? Mau kayak nggak yakin? Percaya nggak? Kalau hanya dengan bahagia kita itu udah bebas dari api neraka, Pak? Percaya nggak? Percaya nggak? Halo? Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak? Pak Haji Amung percaya nggak? Kalau nggak bahagia ke neraka. Pak Ustadz percaya nggak, Pak Ustadz? Ngangguknya beliau itu penuh makna. Coba kita. Jadi sebetulnya hadirin sekalian, untuk mengakses pintu surga itu sebetulnya mudah. Hanya cukup bahagia. Udah kita cukup bahagia. Tapi bahagianya bahagia yang seperti apa? Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku. Orang yang bahagia dalam hati, kan namanya bahagia itu urusan hati, gitu enggak? Namanya atau bunga itu urusannya hati. Karena kadang ada orang-orang yang pura-pura bahagia sebetulnya hanya menyembunyikan kesedihan yang ada dalam benaknya. Tapi yang dinas di sini itu adalah orang yang bahagia dalam hatinya, yang saadah, yang bahagia dalam hatinya. Kenapa dia bahagia? Nah, ini yang berat ini. Orang yang bahagia karena adanya di bulan suci Ramadan atau bahkan baru masuknya pun udah bahagia, karena orang itu bahagia akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada saat nanti di bulan suci Ramadan dia akan memanen setiap amal, setiap pahala yang disajikan di bulan suci Ramadan. Di dalam hatinya dia berniat bahwa kalau ada di bulan suci Ramadan saya akan memanfaatkan. Kalaulah dosa kita dari mulai lahir, Mas Eko Jawa, kalau misalkan digambarkan dosa kita Pak dari mulai balik gitu ya, dihitung sampai sekarang mungkin segede apa nggak kebayang aja nggak Pak? Baik dosa yang terlihat atau dosa yang tak terlihat oleh orang lain, baik dosa yang nyaho pamajikan atau bahkan dosa yang sampai hari ini belum ketahuan pamajikan. Misal ayat dan gitu di diri, misal kabongkar sampai ayat teh. Tah eta teh Bapak hadirin sekalian ya. Ya, kita disebut dari tadi mau ngaku tapi agak malu-malu Pak. Jadi karena apa? Karena hanya bahagia mana?
kalaulah orang itu bahagia dalam hati, pasti dia memasuki bulan suci Ramadan ini akan memanfaatkan. Jadi bahagianya itu bukan karena mau dapat THR yang banyak, Pak Asmen. Bahagianya itu bukan karena akan dikasih THR, dikasih baju baru, dapat jasper berkali-kali lipat, bukan. Tapi bahagianya itu apa? Bahagianya itu karena hanya di bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Hanya di bulan suci Ramadan Allah memudahkan maghfirahnya. Dan hanya di bulan suci Ramadan keberkahan-keberkahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil nih orang yang bahagia seperti ini mustahil tidak puasa. Orang yang bahagia seperti itu mustahil dia tidak melaksanakan ibadah, mustahil dia meninggalkan sholat, mustahil dia maksiat, mustahil dia melakukan hal-hal yang diperintahkan, karena dia sudah berjanji, karena dia sudah sepenuh hati kalau di bulan suci Ramadan ini saya akan memanen setiap amal dan saya akan menghindarkan dari maksiat. Itulah sejatinya kebahagiaan. Maka man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni setiap hamba dosa hambanya manakala di bulan suci Ramadan itu apa? Puasa saum Ramadan imanan dengan betul penuh keimanan. Wahtisaban yang penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah apa? Janji Allah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kadauhan Rasul itu hadis itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau apa yang disampaikan oleh Rasul itu bukan atas dasar emosi, bukan atas dasar ambisi, bukan atas dasar perasaan. Kan kalau kita saya bisa aja merayu-rayu Pak Asmen misalnya, karena kita lagi butuh nih, mau kasbon misalnya. Biasanya kan kata-katanya enak tuh. Berarti omongannya yang baik-baik itu karena disandarkan oleh tujuan yang berikutnya, betul nggak? Atau misalkan ngomong saya kasar, biasanya enggak, tapi saya kasar. Kenapa kok bisa kasar? Saya ngomong dengan patokan misalkan. Oh, karena saya tersinggung dengan omongan itu dia. Berarti ada keterikatan perasaan. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semata-mata hanya wahyu dari Allah. Berarti mustahil bohong, karena tasawuran di Allah yang disampaikan oleh Rasul. Tapi ketika narasi itu disampaikan oleh Rasul, maka itu disebut dengan hadis. Jadi sederhana, Pak. Kalau kita pengen masuk surga, setelah bulan puasa sok manfaatin. Misalkan kalau sekarang puasa kita nih, ya udah hampir nisfu gitu ya, hampir setengahnya. Kalau selama ini kita puasanya mungkin hanya berapa hari gitu ya, atau syukur-syukur mah tamat sampai akhir. Silakan tanya hati kita masing-masing, kita sudah melakukan apa di bulan suci Ramadan ini? Atau bahkan jangan-jangan puasa pun kita baru sekali pertama doang, itu pun karena di rumah malu sama anak. Ada ayat itu gitu. Kadang ada yang pura-pura puasa pulang ke rumah merasa paling lapar, buka puasa paling lapar, nah padahal di warung kopi. Ada nggak yang seperti itu? Berbanyaklah kita kepada diri kita, kepada hati kita. Kita tanya kepada hati kita sudah berbuat apa? Apakah kita itu termasuk orang-orang yang tadi, yang bahagia, yang sa'id, yang sa'adah ketika adanya di bulan suci Ramadan, ketika kita stay di bulan suci Ramadan, atau bahkan justru Ramadan ini malah jadi beban buat kita?